cantik. Di sebuah hutan yang sangat lebat, ada dua sahabat yang hidup dengan rukun. Dia adalah si semut Dido dan si merak Mira. Pada suatu pagi yang cerah, si merak Mira sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Dia berjalan dengan bergeol-geol dan mengepakkan bulu ekornya yang sangat cantik. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sahabatnya si semut Dido. Kemudian si Dido pun menyapa, "Hai Mira." "Halo Dido." "Oh, kuperhatikan bulumu sangat cantik ya ketika mekar. Aku jadi iri," ucap si semut Dido. Kemudian si Mira pun berkata, "Ah semut, jangan terlalu memujiku seperti itu. Biasa saja kok." "Benar, bulumu memang sangat cantik Mira," ucap semut. "Andai saja aku punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Andai saja aku tidak kecil. Andai saja tubuhku besar. Aku pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan seperti dirimu dan hewan-hewan lain," ucap si semut Dido. Kemudian si Mira pun berkata, "Semut, jangan berkata seperti itu. Aku yakin kamu punya kelebihan sama seperti hewan-hewan yang lain. Jangan bersedih," ucap si Mira menenangkan. Kemudian si Dido pun berkata, "Kelebihan apa? Lihat, tubuhku saja kecil. Aku sering dihina oleh hewan-hewan lain. Karena tubuhku yang kecil ini, mereka suka menginjakku," ucap semut dengan sedih. Kemudian si Mira pun menghibur semut. "Sudahlah semut, jangan bersedih. Jangan berkata seperti itu. Kan ada aku sebagai sahabatmu. Sudah, ayo kita berjalan-jalan saja ke danau supaya kamu tidak sedih lagi." "Ya sudah, ayo," ucap semut. Kemudian mereka pun berjalan-jalan menuju danau. Setibanya di danau, mereka bermain bersama. Hihi, seru sekali ya semut," ucap si Mira. Namun, di tengah perbincangan mereka, di tengah kebahagiaan mereka yang sedang bermain, tiba-tiba terjadi guncangan di dalam hutan. Si Mira pun panik. Dia berkata kepada semut, "Dido, ini kenapa? Kenapa semuanya berguncang? Kenapa ini? Aduh, kepalaku pusing," ucap si Mira. Tenang Mira, tenang. Sepertinya ini bencana, sepertinya ini gempa. Terus gimana? Kita harus bersembunyi di mana, Dido? Ucap Mira dengan panik. Kemudian si Dido pun berkata, "Kamu berlarilah, cari persembunyian yang aman Mira. Aku akan bersembunyi di dalam lubang yang kecil." Kamu yakin Dido? Bagaimana kalau kamu tertimpa pohon?" "Aku yakin. Cepat, sembunyi Mira. Kamu lari yang kencang," ucap Dido. Mira pun dengan sedih meninggalkan si semut sendirian di dalam hutan.
Kemudian si semut pun bersembunyi di dalam lubang. Dia mencari lubang mana yang muat untuk dia bersembunyi. Dia melihat tanah yang retak. Ada sedikit lubang di sana. Dia masuk ke dalamnya. Sepertinya aku akan bersembunyi dulu di sini sampai semuanya aman. Kemudian semut pun masuk ke dalam lubang kecil itu. Beberapa menit kemudian, bencana itu pun usai. Guncangan sudah tidak terasa lagi. Semut pun keluar dari persembunyiannya. Dia pun berjalan ke sana kemari mencari sahabatnya si Mira. Mira, kamu di mana? Mira, kamu di mana? Semut berjalan ke sana kemari dan berteriak menyebut nama Mira. Mira, kamu di mana? Di seberang danau, Mira pun menyahut. Semut Dido, aku di sini Dido, ucap Mira. Kemudian si semut pun datang menghampiri Mira. Syukurlah kalau kamu selamat, Mira. Iya, Dido. Kamu juga selamat. Syukurlah kita berdua selamat dari bencana tadi, ucap Mira. Kemudian Dido pun bertanya, lalu kenapa dengan sayapmu? Kenapa berdarah? Tanya Dido. Ini hanya luka kecil. Tadi ketika aku berlari mencari persembunyian, aku tidak sengaja tergores oleh ranting. Tapi tidak apa-apa kok, Dido. Kamu yakin, Mira? Iya, aku yakin. Aku baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Kemudian si Mira pun berkata, sekarang aku tahu kelebihanmu, Dido. Apa, Mira? Karena tubuhmu yang kecil itu, kamu lebih mudah untuk bersembunyi dari bencana tadi. Karena tubuhmu yang kecil itu, kamu bisa masuk ke dalam lubang yang sangat kecil. Sekarang aku tahu keistimewaanmu. Iya, kamu benar, Mira. Sekarang aku tahu, aku juga punya kelebihan seperti hewan lain dengan tubuhku yang kecil ini. Ya, sekarang kamu harus percaya diri ya. Karena semua hewan ciptaan Tuhan pasti memiliki kelebihan. Tidak hanya aku dan hewan-hewan lain. Kamu juga seperti itu. Iya Mira, aku yakin dan aku percaya. Setelah ini, aku akan lebih percaya diri. Aku tidak akan sedih lagi dan tidak akan iri kepada siapapun. Bagus, itu baru sahabatku, Dido. Hahaha, aku bangga kepadamu, Dido. Ya, aku juga, Mira. Sekarang aku tidak akan bersedih lagi. Aku berjanji. Bagus, sudahlah. Hari sudah sangat gelap. Ayo kita kembali ke rumah. Ayo Mira, kita pulang. Mereka pun berjalan pulang menuju rumahnya masing-masing. Setelah kejadian itu, si semut Dido pun hidup dengan nyaman. Dia tidak peduli lagi dengan ucapan hewan-hewan lain. Dia hidup dengan percaya diri dengan tubuhnya yang kecil.
karena dia yakin semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti memiliki keistimewaan.